dan seterusnya. Dan yang penting adalah molar massnya harus besar sehingga error penimbangannya itu kita bisa meminimalisirnya. Ini adalah contoh primary standard untuk asam kuat dan basa kuat. Ada Na2CO3, ada tris, kemudian Na2B4O7 kalau kita menggunakan standarisasi dari titrannya asid. Kemudian kalau kita untuk yang titrannya basic atau basa, kita punya KH8H4O4, kemudian ada C6H5COOH, dan KH IO3 dua kali. Ini untuk yang titran basicnya, standarisasi titran basic. Jadi ini adalah reaksinya. Kalau kita mereaksikan dengan Na2CO3, ini adalah yang paling banyak dipakai primary standardnya. Ini reaksi titrasinya. Jadi Na2CO3 plus H plus menjadi H2CO3 plus Na plus dan H2O. Selanjutnya ada standarisasi. Nah, standarisasi itu merupakan proses penentuan konsentrasi secara volumetrik dari suatu larutan menggunakan sejumlah tertentu primary standard. Jadi menentukan konsentrasi dari suatu larutan dengan sejumlah tertentu primary standard atau standar primernya. Yang pertama ada direct method, yang kedua ada standardized by titrasi. Jadi kita menggunakan standarisasi, kalau standarisasinya dengan titrasi atau dengan direct. Jadi kalau direct itu berarti dari penimbangan secara langsung dari solidnya. Nah, bagaimana untuk mengekspresikan konsentrasi dari larutan standarnya? Kita bisa menggunakan molaritas dan normalitas. Kalau molaritas kita bisa menggunakan jumlah mol dibagi dengan molar mass. Jadi ada massa, ada molar mass, kemudian di sini ada volumenya. Kita bisa menentukan molaritasnya. Bisa dalam milimolar atau milimol dalam molar juga. Kemudian yang kedua ada normalitas. Berarti kita harus menghitung berat ekivalennya. Jadi kita menentukannya dari ekivalen. Kalau yang molaritas kita hanya menentukan dari molnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kurva titrasi di dalam titrimetri. Yang pertama ini bentuknya adalah sigmoidal curve. Jadi bentuknya seperti ini, yang dalam bentuk seperti huruf S. Titik ekivalen biasanya ada di daerah yang ini, yang dengan sedikit pertambahan regen dia akan mengalami perubahan yang sangat besar. Jadi seperti kita lihat di sini, dengan sedikit perubahan regennya ditambah sedikit saja, dia sudah akan mengalami perubahan yang sangat besar. Ini yang sigmoidal. Kalau yang linear, berarti yang linear ada di sini. Jadi kalau linear seperti biasa, pertambahan regen akan linear dengan pembacaan dari instrumennya. Jadi seperti ini. Nah, di daerah yang landai ini adalah daerah ekivalen poinnya. Ini yang linear. Jadi ada dua jenis kurva dalam trigonometri. Nah, ini adalah jenis-jenis volumetric analysis. Ada asam basa, kemudian ada presipitasi, kemudian ada redox dan kompleksometri. Kita nanti tidak semuanya dibahas karena terbatasnya waktu mungkin. Nah, ini adalah salah satu contoh soalnya.
Ini adalah contoh soalnya untuk standarisasi. Jadi yang pertama mungkin kalian bisa mengerjakan secara langsung di sini. Saya yakin kalian bisa. Jadi yang pertama, kalau saya punya Na2C2O4 dengan berat molekul 134 gram per mol sebesar 0,2121 gram. Kemudian saat titrasi menggunakan kalium permanganat sejumlah 43,31 ml. Jika reaksi yang terjadi itu adalah 2MnO4- ditambah 5C2O42- plus 16H plus sama dengan 2Mn2 plus 10CO2 plus 8H2O. Berapa sih molaritas dari larutan KMnO4? Saya pikir yang ini gampang ya. Yang ini ada pertanyaan? Atau ada yang mau menjawabnya? Mungkin dibahas saja, Bu. Apa yang dibahas? Oke, dibahas. Yang lain sudah ada yang bisa mengerjakan, mungkin kalian siapkan juga kertas untuk menghitungnya. Saya juga akan siapkan kertas. Yang pertama, karena kita hari ini, karena kita untuk soal ini, kita hanya ingin mengetahui berapa, sebentar saya harus bikin laporan, bentar. Ini caranya. Jadi yang pertama, saya punya Na2C2O4 seberat 0,2121 gram. Kemudian kita tahu di situ MR-nya 134,00 gram per mol. Jadi apa yang kita dapatkan dari sini? Mol ya. Ya. Saya nggak tahu berapa mol, coba dihitung. Jadi 0,2121 dibikin 134. Kemudian kita coba titrasi. Kita akan menitrasi menggunakan kalium permanganat KMnO4. Karena kita di sini sudah diberikan apa namanya persamaannya. Jadi persamaan reaksinya 2MnO4- plus 5C2O4 2- plus 16H plus menjadi 2Mn2 plus 10CO2 plus 8H2O. Kita lihat di situ kita sudah menemukan mol dari C2O42- tadi. Ini sudah ketemu. Kita bisa menentukan berapa mol dari kalium permanganat. Ya, KMnO4-nya. Ini sudah ketemu. Ingat perbandingannya. Jadi ini 2 mol, ini 2, ini 5.
Jadi ada perbandingan ininya, perbandingan koefisiennya. Nah, setelah itu kita menemukan mol dari KMNO4. Karena kita sudah menemukan mol dari KMNO4, kita punya volume, kita bisa menentukan apanya? Molaritasnya. Ya enggak? Ada yang sudah ketemu? Saya tidak bawa. Ada yang sudah ketemu? Pada tidur ya? Ini kenapa Muhammad Ricci Ramadan ada 2 ya? Pakai 2 device, Bu. Hah? Oh, pakai 2 device. Ada yang sudah selesai? Saya hasilnya 0,00913 mol. Ini apa? 0,015 molar Karina. 0,0147 Mas Ruratul. Yang lain. Nol koma nol 0,000913. Hmm? Juliet 0,146. 0,1. Govi 0,0146. Kenapa bisa ada yang beda gini ya? Yang Ricci jauh ya. Ntar saya cek. Ada yang bisa share jawabannya? Kalian bisa share di sini. Biar kita tahu salahnya di mana. Silakan Kak. Sepertinya semuanya bisa share di sini. Karena kalau yang lainnya ini sepertinya hanya salah
perhitungannya mungkin di pengambilan berapa koma di belakangnya. Tapi kalau yang Muhammad Ricci ini jauh sekali sepertinya. Oke. Saya coba cek di sini. 0,01. Nol koma 0146 ya? Satu. Iya. Iya, mungkin yang punyanya Muhammad Ricci nanti dicek lagi ya. Mungkin perhitungannya. Karena saya cek juga 0,0146 sekian. Kemudian untuk yang nomor 2, ini masih ada hubungannya sebenarnya dengan yang kemarin. Hampir ada hubungannya. Jadi kalau saya punya biji besi, sampel biji besi sebesar 0,8040. Jadi ini adalah campuran. Kemudian didissolve atau dilarutkan dalam asam. Kemudian besinya nanti akan tereduksi menjadi Fe2+. Jadi menjadi dari Fe3+ menjadi Fe2+. Kemudian dititrasi menggunakan larutan KMnO4 sebesar sekian. Jadi ini nanti akan ketemu molnya. Kalau saya punya reaksinya ini, jadi ini reaksinya MnO4 min, Fe2+ menjadi 8H+, dan seterusnya menjadi MnO4 menjadi Mn2+, kemudian besinya akan, sebentar, ini harusnya masih menggunakan, jadi ini nanti kalian bisa menemukan harga Fe-nya, jadi berapa Fe yang ada di sini, karena ini tadi Fe-nya Fe2+, jadi ketemunya nanti kalian bisa menentukan harga Fe2+-nya. Ini nanti Fe2+ nanti setara dengan Fe, jadi kalian bisa menghitung Fe. Hampir sama dengan yang di atas ya. Kemudian kalau yang B, berapa persen Fe3O4? Kalau tadi kita menggunakan Fe-nya itu Fe biasa, jadi kalau yang ini kita nanti menghitung dari berat molekulnya sebesar Fe-nya sebagai Fe3O4 dan berat molekulnya nanti sebagai ini. Jadi nanti akan berbeda karena ini sebagai Fe3O4 dan yang ini sebagai Fe. Ini hampir sama dengan yang gravimetri kalau yang ini. Yang kemarin. Yang selanjutnya, yang nomor 3. Yang nomor 3 ini biasa juga sama dengan yang nomor 1. Jadi ada
larutan HCl sebesar 50 ml dititrasi dengan PaOH2. PaOH2 itu basa, jadi nanti reaksinya itu asam basa, terbentuk garam dan H2O. HCl-nya sebesar 29,71 ml, konsentrasinya 0,01963. Jadi nanti bisa ditemukan molnya. Kemudian kita bisa menentukan dari ininya, kita bisa menentukan berapa mol dari HCl-nya. Yang ini masih sama dengan yang di atas. Ada pertanyaan sampai di sini?
Kita lanjutkan kembali ya. Halo? Iya, Bu. Maaf. Ini sepertinya saya menggunakan yang basic, jadi setiap 40 menit dia terputus sendiri. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang problem nomor 3, ada pertanyaan, karena ini hampir sama dengan yang nomor 1. Jadi kita menggunakan larutan BaOH2 untuk menentukan konsentrasi dari asam klorida. Jadi ini karena ini sudah ada persamaannya, kemudian di sini ada volume dan molaritas dari BaOH2, kita bisa menentukan berapa molaritas dari HCl-nya. Nah, untuk selanjutnya kita ke titrasi asam basa. Untuk titrasi asam basa ini, seperti yang saya bilang tadi, nanti kita akan sepintas mengingat tentang kesetimbangan larutan. Jadi saya ingatkan kembali tentang kesetimbangan larutan. Kita ingat ada namanya elektrolit, di mana kalau elektrolit itu suatu senyawa yang kalau dia di dalam air, biasanya dia akan membentuk ion-ionnya. Kemudian kalau elektrolit itu ada dua macam, ada kuat dan ada lemah. Jadi kalau yang kuat itu artinya nanti dia akan terdisosiasi sempurna atau dia akan membentuk ion-ion yang sudah sempurna di dalam air. Contohnya ada HCl, asam nitrat, kemudian NaOH, KOH. Contohnya kalau HCl dilakukan dalam H2O, dia akan menjadi H+ dan Cl-. Nah, sedangkan yang kedua ada jenis elektrolit lemah, di mana dia nanti kalau di dalam air, dia biasanya tidak dalam bentuk ionic form atau bentuk ionnya. Kalau ada H2SO3, kemudian ada CH3, kemudian ada NH3, itu kalau di dalam air, dia akan membentuk ion seperti ini, tapi tidak semuanya dalam bentuk ion. Nah, perbedaan yang paling jelas adalah tanda ini sebenarnya salah, jadi tandanya harusnya ke atas ke bawah. Jadi adalah tanda ini. Jadi kalau misalnya strong, dia nanti ininya akan sempurna, jadi tidak ada reaksi balik menuju ke arah kiri. Sedangkan kalau dia lemah, nanti dia akan ada dua arah reaksi. Tapi tidak seperti ini salah. Maksudnya tandanya salah penulisannya. Ini adalah salah satu contoh elektrolit yang kuat. Ada ini HClO4, H2SO4, HNO3, NaOH, dan seterusnya. Ini adalah yang lemah. Contohnya ada NH3, ada asam asetat, kemudian ada anilin, asam format. Ini adalah beberapa contoh elektrolit lemah. Yang ini adalah beberapa contoh elektrolit yang kuat. Ini ada penjelasan kenapa sih H2SO4 itu tergolong, apakah dia tergolong kuat. Nah, jadi ada dua macam, karena nanti kita punya H2SO4 dan HSO4-. Jadi kalau yang H2SO4 nanti dia akan terionisasi sempurna, sedangkan kalau yang HCl4 nanti dia akan termasuk asam lemah, karena nanti dia akan terprotonasi dengan partially ionized, jadi hanya sebagian yang akan terionisasi. Ini kemudian ada kesetimbangan asam basa di dalam air. Sedikit aja kita bahas. Ini ada thermodynamic acidity constant atau Ka-nya. Kita lanjut ke baliknya aja, kita langsung ke harga Ka. Nanti kalian kalau misalnya pengen baca lagi, kalian bisa baca lagi. Jadi kita tahu karena kalau misalnya kita punya beberapa punya senyawa, contohnya HOAC ini, itu di dalam
larut kan dia akan terbentuk dalam berbagai fraksi. Nah, ini adalah penjumlahan fraksinya di mana Ka, harga kesetimbangan asamnya itu adalah sebesar H3O plus dikalikan OAC min dibagi dengan konsentrasi dari HOAC. Mengingatkan kembali mengenai skala dari pH. Jadi ini pH dan pKw hubungannya bagaimana? Kemudian ada disosiasi, faktor disosiasi atau fraction of dissociating species. Kemudian contohnya kalau saya punya asam H3PO4, maka ketika saya haluskan akan ada H3PO4, kemudian ada dalam bentuk kehilangan 1 proton, kehilangan 2 proton, kehilangan 3 protonnya. Jadi penjumlahannya, jadi kalau yang 0 ini adalah alfa 0 itu H3PO4 per konsentrasi H3PO4. Kalau alfa 1 itu ketika kehilangan 1 protonnya, ini biasanya sekian. Kemudian ada alfa 3 dan 4, sehingga total dari alfa 3 kemudian ada totalnya itu harus 1. Jadi total dari fraction of dissociating species itu totalnya adalah 1. Ini bagaimana mencari ini, kalian masih ingat kan? Jadi kita akan masukkan masing-masing nilai-nilai ini dari sini, dari atas ini kita akan masukkan nilai-nilai ini. Kemudian ini lewat. Nah, ini yang penting sekarang ada the common ion effect. Jadi itu adalah tadi kita lihat kalau misalnya ada beberapa senyawa yang kalau dia dilarutkan dalam air, maka dia akan terionisasi menjadi ion-ionnya. Walaupun mungkin untuk yang lemah dia tidak akan 100% atau completely dia akan terionisasi. Untuk yang common ion effect itu adalah adanya pergeseran kesetimbangan yang diakibatkan karena penambahan dari suatu senyawa yang memiliki ion in common atau ion yang sama dengan senyawa yang sudah terlarut. Jadi kalau ada tambahan senyawa lain yang memiliki ion yang sama dengan senyawa yang sudah terlarut sebelumnya, itu nanti akan menggeser kesetimbangan yang sudah ada. Di mana contohnya ini. Kalau saya punya CH3COONA di dalam larutan, dia akan terionisasi menjadi Na plus CH3COO minus. Kemudian saya tambahkan CH3COOH ke dalam larutan, yang dia akan terionisasi sebagian menjadi CH3COO min dan H plus. Kita lihat di sini, COO3 min dari CH3COOH itu sama dengan CH3CO min dari CH3COONA. Ini yang dinamakan common ion atau ion senama. Jadi ion senama. Jadi kalau ion senama ini nanti dia akhirnya akan menggeser kesetimbangan. Jadi ini karena dua-duanya berada dalam larutan, keberadaan ion ini nanti akan menggeser kesetimbangan ini. Jadi seperti kita ingat di dalam kimia dasar, adanya perubahan konsentrasi di satu sisi nanti akan menggeser kesetimbangan sehingga nanti akan meminimalisir efeknya. Jadi kalau saya tambahkan di sini, tambahkan CH3COO min di sini, artinya kesetimbangan akan bergeser menjadi CH3COOH. Ini adalah efek dari ion senama. Kenapa sih kita harus kembali mengingat-ingat tentang ion senama ini? Karena nanti kita akan menggunakannya di dalam menghitung pH untuk titrasi asam basa. Kemudian contohnya lagi ada ini.
Ini adalah perhitungannya. Kalau masih ingat, ini Henderson-Hasselbalch. Jadi tadi NaA menjadi Na plus plus A minus, kemudian Ha jadi H plus plus A minus, Ka dari Ha itu sebenarnya H plus A minus per Ha. Sedangkan konsentrasi H plus sama dengan Ka kali konsentrasi Ha dibagi dengan konsentrasi A minus. Dan seterusnya. Min log H plus ini dijadikan di logkan, kemudian ketemu pH, karena min log sama dengan pH, ini, kemudian pH sama dengan pKa plus log, konsentrasi anionnya dibagi dengan konsentrasi asamnya. Ini sudah. Nah, bagaimana menghitungnya? Ini saya hanya mengingatkan kembali, jadi cepat-cepat saja. Tadi ada asam HCOOH menjadi H plus plus HCOO min. Misalnya yang awalnya ada 0,3, awalnya 0, kemudian HCOO min awalnya ada 0,52. Kemudian ada perubahan min X, jadi plus X, mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 0,3, maka di sini 0,3 min X, dan 0,3 min X yang bereaksi ini ditambah, ini juga ditambah. Jadi common ion efeknya 0,3 min X hampir sama dengan 0,3, kemudian mendekati 0,3, 0,52 plus X mendekati 0,52. Sehingga nanti pH-nya menjadi 4,01. Ini kita lewati. Ini hampir sama. Hanya ini kita menggunakan basa lemahnya. Bagaimana pengaruh dari ion senama. Cara menghitungnya seperti ini tetap, jadi mana yang bereaksi, kemudian kita kurangi. Nah, bagaimana aplikasinya untuk keistimewaan barusan di dalam titrasi asam basa? Karena di titrasi asam basa, maka kita akan menghitung harga pH sebaik di dalam equivalent point-nya. Jadi kita menghitung pH karena ini perubahan keasaman. Jadi sekali lagi ini equivalent point di mana reaksinya itu dianggap sempurna, kemudian indikator itu dia akan yang menyebabkan perubahan warna. Jadi akan memfasilitasi perubahan warna, contohnya dari tidak berwarna ke pink yang di sini. Kemudian ini, jadi kalau harga indikator ininya, pembacaannya nanti ini akan tergantung kalau kita menggunakan asam basa, maka ini ada pH, kalau potensiometri nanti ada volt dan seterusnya. Jadi ini akan tergantung pada metode yang kita gunakan. Karena untuk asam basa, jadi kita menggunakan pH di sini. Untuk titrasi asam basa, jadi kalau asamnya kuat dan basanya kuat, maka pH-nya pada saat equivalent point adalah pH 7. Jadi pH 7 yang ini semuanya sudah tahu kenapa pH-nya 7, karena kalau asam dan basa secara stoichiometrik dia nanti akan karena sama-sama kuat, maka dia akan sama-sama menetralkan di sini. Karena ini pada saat pH-nya netral. Akan ada 3 region, ada 3 wilayah di sini. Yang pertama adalah
sebelum, kemudian ada pada saat titik ekivalen, dan setelah titik ekivalen. Tergantung siapa yang akan menjadi titrannya. Jadi apakah nanti asam dulu atau basa dulu. Kalau dilihat dari sini berarti yang ini, kalau dilihat dari grafik ini, maka yang menjadi titran adalah H+. Kenapa kita lihat di sini pada saat sebelum titik ekivalen maka akan ada ekses OH-, jadi basanya berlebih. Kemudian kita tambahkan secara perlahan asamnya sampai titik ekivalen di sini. Kemudian yang di sini adalah H+ yang berlebih. Ini adalah yang asam basa. Nah, kalau yang di sini sebaliknya, ini berarti kalau yang di sini ini adalah asam kuat, ini adalah asam kuat yang ditambahkan ke basa kuat. Nah, kalau yang di sini, ini kita menambahkan basa kuat yang kita tambahkan di sini. Sehingga pH awalnya adalah rendah, kemudian pada titik ekivalen di pH 7, dan selanjutnya setelah titik ekivalen. Sudah yang ini, saya pikir kalau yang ini cepat. Ini tidak perlu, karena kalau kuat-kuat saya yakin semuanya sudah tahu. Oke, strand. Kita ke yang kuat lemah aja ya, biar nah, bagaimana kalau kita punya asam lemah dengan basa kuat? Sebentar. Saya masuk ke sini aja. Karena ini hanya mengingatkan kembali, jadi saya pikir kita langsung ke summary-nya saja. Jadi kalau ini, bagaimana cara menghitung pH titrasi untuk titrasi asam lemah dan basa kuat. Jadi kalau ini basanya kuat, asamnya lemah, persamaannya sama Ha plus OH- sama dengan A- plus H2O di sini. Ha plus H2O menjadi H3 plus A-. Kemudian ini konsentrasi Ha-nya, H3O plusnya, jadi Ka dikalikan konsentrasi Ha. Ini juga pada saat T sama dengan 0, ini, kemudian kalau T lebih kecil dari 1, ini dia bentuknya buffer. Kalau T sama dengan 1 itu garam terhidrolisis. Jadi karena di sini kemudian kalau T-nya lebih besar dari 1,
itu kita menggunakan sisa basa kuatnya, karena semua asam sudah ternetralisasi, sehingga yang tertinggal adalah basa kuat. Nah, kalau di sini ini sudah terbentuk garam, kemudian karena garamnya dari asam lemah dan basa kuat, maka di situ ada persamaan hidrolisis. Jadi kita akan menghitung juga menggunakan persamaan hidrolisis. Sedangkan kalau T kurang dari 1, di situ ada asam lemah dan garamnya, jadi larutannya buffer, jadi kita menggunakan larutan buffer. Jadi ini untuk menghitung titrasi asam lemah basa kuat. Jadi T sama dengan 0 sebelum penambahan basa kuat, maka rumusnya kita mencari menggunakan asam yang terionisasi. Kemudian kalau setelah penambahan basa kuat tapi sebelum titik ekivalen, maka rumusnya adalah buffer. Pada saat titik ekivalen, maka kita menggunakan rumus garam terhidrolisis. Sedangkan setelah titik ekivalen, kita menggunakan menghitung dengan sisa basa kuatnya. Jadi kita menghitung menggunakan konsentrasi OH- langsung. Ini sebentar. Kemudian bagaimana kalau yang basa lemah asam kuat? Kalau basa lemah asam kuat berarti sebelumnya adalah yang ada basa lemah. Jadi kita menggunakan rumus basa terionisasi. Kalau sebelum titrasi. Kalau setelah penambahan asam kuat atau pada saat titrasi tapi sebelum titik ekivalen, sama kita menggunakan buffer. Jadi POH sama dengan PKB plus log konsentrasi Hb plus B. Nah, pada saat titik ekivalen, kita menggunakan rumus garam terhidrolisis. Jadi karena di situ ada garam dari asam kuat dan basa lemah, jadi akan terjadi hidrolisis. Kemudian setelah titik ekivalen, yang tersisa itu hanyalah kelebihan titran atau asam kuatnya. Jadi kita langsung menghitung pH sama dengan konsentrasi H+ langsung. Sampai di sini semuanya jelas? Kalau sudah jelas, saya lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali. Beberapa indikator yang digunakan di dalam titrasi. Ini adalah contoh reaksinya. Bagi apa yang terjadi dengan indikator-indikator ini. Contohnya ketika saya punya H indikator aqueous, jadi senyawa H-in, maka di dalam air dia akan terdisosiasi menjadi H++ indikator in negatif. Jadi perbandingan konsentrasi H-in plus in negatif ini lebih besar sama dengan 10, maka yang dominan adalah warna asamnya. Sebenarnya kalau lebih kecil sama dengan 10, maka conjugate basanya akan predominan. Beberapa contoh acid base indikator ada di sini, ada TB, kemudian ada prophenol blue,
kemudian MO, ada MR, kemudian ada chlorophenol blue, kemudian ada cresol dan phenolphthalein. Jadi kalau yang paling sering kita gunakan mungkin adalah methyl orange, kemudian methyl red, dan ada atau methyl merah dan phenolphthalein atau PP. Ini yang paling sering digunakan karena dia akan memberikan pH range di sini. Jadi kapan kita menggunakan ini pada saat pH range kita adalah asam. Kalau phenolphthalein misalnya kalau misalnya titik ekivalennya pada daerah basal. Nah, contoh penggunaan indikator itu akan sangat tergantung pada pH range dari indikator itu sendiri. Kalau titik ekivalennya lemah, jadi kita harus menggunakan indikator yang memiliki perubahan warna yang signifikan di daerah pH rendah. Jadi ini contohnya, kalau kita akan menitrasi HNO2 dan KOH, maka ada kemungkinan pH ekivalennya itu akan lebih besar dari 7. Kenapa? Karena HNO2 adalah asam lemah, sedangkan KOH adalah asam basa kuat, maka kita akan menggunakan indikator yang memiliki pH range di daerah basa. Jadi kita bisa gunakan di sini contohnya ada cresol red atau PP karena dia ini ada di daerah basa. Bagaimana kalau kita menggunakan indikator methyl red, maka itu tidak akan bekerja karena titik ekivalennya akan terjadi pada daerah pH basa. Ini beberapa contoh yang lain. Sampai di sini untuk yang asam basa, titrasi asam basanya. Kita sedikit ke kompleksometri. Kompleksometri ini nanti berarti kita titrasi yang akan membentuk suatu kompleks, di mana kalau kompleks di situ akan ada atom pusat, kemudian ada namanya ligan, ada bilangan koordinasi. Sebentar, ini nggak usah. Nah, beberapa agen pengkelat. Jadi karena kelat itu kita butuh di sini, agen pengkelat yang biasa digunakan di dalam kimia analitik yang paling digunakan adalah etilen diamin, tetraasetik asid atau EDTA. Jadi ini adalah agen pengkelat yang paling sering digunakan. Jadi kalau kita bilang kompleksometri, titrasi kompleksometri biasanya kita secara umum kita menyebut titrasi EDTA karena ini yang paling sering digunakan walaupun bukan satu-satunya. Nah, etilen diamin tetraasetik asid itu bisa membentuk suatu kompleks dengan metal ions dengan 6 ligannya. Jadi kalau saya kenapa EDTA ini banyak digunakan sebagai agen mengkelat, karena si EDTA ini mampu untuk membentuk kompleks dengan metal ion menggunakan 6 ligannya, yaitu 4O. Di sini kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 4O dan 2N. Jadi dia mampu membentuk ikatan dengan ini. Jadi kalau saya punya Mn2+, di sini contohnya Mn2+, maka Mn ini akan berikatan dengan 1, 2, 3, 4O dan juga dengan 2N nitrogennya. Jadi mampu membentuk 6 ikatan.
Nah, EDTA ini sendiri merupakan suatu sistem hexaprotik, jadi dia bisa membentuk 6 dia memiliki 6 pKa karena masing-masing kehilangan hidrogen tadi. Jadi dia bisa membentuk 6 sistem dan memiliki 6 pKa di sini. Dari 4 asam karboksilat dan 2 amoniumnya. Kemudian kalau kalau semua proton itu terdisosiasi, kita biasa menyebutnya dengan Y4 ion. Jadi ion Y4-nya itu ketika semua protonnya terdisosiasi. Namun demikian, akan ada fraksi-fraksi di dalam EDTA. Jadi kalau tadi di depan kita sedikit membahas tentang kesetimbangan asam disosiasi. Jadi kalau saya punya EDTA ini akan terfraksinasi, terdisosiasi menjadi bentuk-bentuknya. Yang pertama ketika dia kehilangan satu proton, kemudian 2 proton, 3 proton sampai kehilangan semua protonnya. Jadi ini dalam bentuk utuhnya, kemudian ini dalam bentuk kehilangan seluruh protonnya. Ini disosiasi EDTA itu sama dengan konsentrasi Y4-, konsentrasi pada saat dia kehilangan semuanya dibagi dengan konsentrasi total dari EDTA-nya. Ini kesetimbangannya. Jadi dalam bentuk kesetimbangannya atau konstanta pembentukan atau KF itu sama dengan MYN-4 dibagi MN plus Y4- ini secara umum. Karena ini nanti akan sangat tergantung pada pH-nya. Jadi ini harga alfa dari Y4- pada setiap pH itu nanti akan berbeda-beda. Jadi semakin tinggi pH maka akan semakin tinggi juga alfa Y4-. Harga disosiasi dari EDTA. Kemudian untuk pembentukan kompleks dari ion logam dengan EDTA itu juga berbeda-beda di sini. Kita lihat di sini contohnya ada Fe13 akan bentuk dengan KF sebesar 25,1, kemudian natrium itu 1,66, kemudian ada Ba 7,86 dan seterusnya. Jadi nanti konstanta pembentukan kompleks ini akan sangat tergantung pada jenis logam apa yang kita gunakan. Nanti ini akan mempengaruhi pula logam mana yang akan membentuk kompleks lebih dulu dengan EDTA ketika dua-duanya ada di dalam larutan. Ini hanya pembentukan kompleksnya. Nah, ini ada conditional formation constant. Jadi kita bisa menghitung bisa menghitung harga pembentukan dari EDTA-nya. Kita lihat contohnya biar langsung di sini. Itulah konsentrasi dari free Ca2+ di dalam larutan 0,1 molar CaY2- pada pH 10 dan pH 6 jika KF untuk CaY2- itu sama dengan 4,910 pangkat 10. Tadi yang saya bilang bahwa konstanta disosiasi untuk pH yang berbeda itu akan sangat berbeda. Demikian juga konstanta pembentukan dari setiap ion logam
dengan EDTA itu juga akan berbeda. Jadi contohnya ini adalah kompleks Ca dengan EDTA. Jadi CaY2- ini kompleks antara logam Ca dengan EDTA. Nah, pH-nya ada pH 10 dan pH 6. Kemudian diketahui bahwa konstanta pembentukan untuk CaY2- itu sebesar 4,9 kali 10 pangkat min 10. Jadi ini reaksinya Ca2 plus EDTA, karena ini 2 plus, ini tadi Y4- kita anggap, kemudian terbentuk kompleksnya adalah CaY2-. Nah, K aksen F atau pembentukan konstanta pembentukannya itu alfa Y4- dikalikan dengan KF-nya. Ini karena ini ada aksen karena pada pH tertentu. Nah, pada pH 10, maka K aksen F sama dengan alfa Y4- dikalikan dengan KF. Itu tadi 0,36. 0,36 dari mana? Alfa Y4- apa itu? Udah, 9.